Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah inayahnya pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengadakan majelis ilmu. Mudah-mudahan merupakan pundi-pundi kebaikan kita, sehingga di akhirat kelak ketika ditimbang amalan kebaikan kita akan bisa menambah beratnya timbangan amalan kebajikan kita, sehingga kita mendapat kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, kita teruskan. Bab nawaqidul wudhu. Bab hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi dari hadis-hadis ini diistimbatkan bahwasanya dari situ ada nilai pembatal wudhu. Ya. An Anasin radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi, pada zamannya Rasulullah, yantadhiruna al-asya, mereka menunggu, yaitu salatul isya, hatta takhaffaqa ru'usuhum, sehingga mereka itu kepalanya itu menunduk, danga nunduk lagi, takhaffaqa, itu menunjukkan tidur. Tsumma yusallun, kemudian mereka setelah itu salat, kemudian salat, wala yatawaddaun, dan tidak berwudu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu ad-Daruqutni wa asluhu fi Muslim. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Imam Daruqutni, dan sumber asal hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim. Dari sini menunjukkan bahwasanya tidur itu adalah membatalkan wudhu. Jadi di antara yang membatalkan wudhu adalah tidur yang total, lenyap. Tapi ini kok kemudian sholat dan tidak berwudu. Nah, ada kondisi tidur yang tidak membatalkan wudu. Tidur itu membatalkan wudu, tapi kalau keadaan tidur itu seperti di sini, duduk. Nah, ini tidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidur yang berbaring, kemudian terlentang atau tengkurap lagi, lah ini akan membatalkan wudhu. Tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah tidur dalam kaifiyah saat-saat dia sholat, duduk, berdiri, atau sujud. Dalam keadaan sujud kok tertidur, nah ini nggak membatalkan wudhu. Ini disaksikan oleh Nabi
Nabi melihat para sahabat pada kepalanya itu mantok-mantok ya. Orang kalau mau tidur, bangkit lagi, tidur, bangkit lagi. Dalam itu kan ada yang sudah dengkur lah. Tapi mereka kemudian bangun dan tidak berwudu. Kalau itu memang kondisi tidur dalam keadaan duduk itu membatalkan wudu, mestinya Rasulullah menegur yang ngorok berwudu dulu, batal wudunya gitu. Tapi tidak. Itu dalam kaidah fikih Nabi menyaksikan kok tidak mengingkari. Maka itu menunjukkan hal itu boleh. Kaidahnya takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak boleh mengakhirkan keterangan di saat waktu yang dibutuhkan. Atau dalam kata lain didepankan la yajuzu takhirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh keterangan itu ditunda di saat-saat waktu yang dibutuhkan. Karena apa? Karena saat itu Rasulullah itu dibutuhkan, ini membatalkan wudhu atau tidak. Ternyata Nabi diam. Berarti tidak memberi keterangan. Kalau gitu berarti boleh. Atau tidak batal wudhunya orang yang tidur dalam posisi duduk. Ya. Di dalam syarahnya disebutkan takhfiqa ayat tamilu li ajlin naum. Jadi miring ya, tamil cenderung dalam karena li ajlin naum. Wal hadisu dalilun ala anna an-naum idza lam yakun mustakhriqan la yanqudul wudhu. Kalau di sini di keterangan tidur itu kalau tidak mustakhriq artinya total itu tidaklah membatalkan wudhu. Wa qad dalla hadis Sufyan ibn Asal radhiyallahu taala anhu fil babis sabiq ala inqadil wudhu bin naumi mutlaqa. Jadi kalau tidur secara total secara umum itu adalah membatalkan wudhu. Tapi kalau tidur kayak tidurnya ayam ya, tidak total, itu pun juga tidak membatalkan. Wallahu ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubeish. Datang Fatimah putri Abi Hubeish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, dan dia bertanya, wahai Rasulullah, inni imra'atun astahadu fala adhur. Saya ini seorang wanita yang terus keluar darah, nggak pernah suci. Afa ada'us shalah, apakah boleh saya meninggalkan salat? Qala la, dijawab oleh Nabi, tidak, enggak boleh meninggalkan salat. Innama dzalika irqun, sesungguhnya yang demikian itu bukan darah haid tapi irqun, nadi. Walaysa bihaidin, bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki, kalau memang waktu haid itu datang, fada'iyya shalah, tinggalkan salat. Wa idza adbarat, dan kalau sudah berhenti, faksili angkidam, sucikan darimu darah, thumma salli, kemudian salatlah. Ini Bukhari Muslim. Walil Bukhari thumma tawadda'i li kulli shalah, kemudian berwudhulah setiap salat. Nah, ini dari hadis ini menunjukkan di antara pembatal wudhu yaitu haid, jelas. Kemudian darah al-mustahadah ini juga diperintah setiap mau salat suluh berwudu.
Tawaddu'i likulli shalah hadza yadullu ala anna istihadah hadasun yanqudul wudu. Jadi meski ini darah istihadah itu juga membatalkan wudu. Wa hadza huwal gharq min iradil hadis fi hadzal bab. Dan inilah tujuan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengungkapkan hadis dalam bab ini. Suruh wudu setiap sholat. Kalau demikian berarti darah istihadah itu termasuk membatalkan wudu gitu. Ya. Kalau haid ya jelas nggak boleh sholat orang yang sedang haid. Kemudian kalau haidnya itu sudah berhenti, tapi kok masih keluar darah, nah ini dihitung masa al-adah, kebiasaan, al-adatul muhakkamah, dihukumi. Misalnya haidnya itu seminggu ya seminggu, tapi kok masih keluar darah lebih daripada seminggu, itu istihadah. Dilihat keumuman hari biasa-biasanya itu. Maka kalau darah istihadah di setiap sholat disuruh wudhu, tidak harus mandi. Mandi setelah waktu akhir daripada haid, mandi kok mungkin masih ada, kadang muncul darah lagi ya. Itu kalau istihadah di setiap mau sholat disuruh wudhu. Wallahu ta'ala. Maka dari sini diantara pembatal wudhu yang kedua yaitu keluarnya darah istihadah. Yeah. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata, kuntu rajulan madza'an. Kata Ali bin Abi Thalib, saya ini seseorang yang madza'an. Artinya mudah keluar madhi, madza'an. Bi tasdidid dzal al-mu'jamah bi sighatil mubalaghah. Kuntu kathiral madhi. Saya ini orang yang banyak keluar madhi dan mudah keluar madhi. Wal madhiyu ma'u abyad luzujun raqiqun. Madhi itu adalah air yang warnanya putih, yang luzud, licin, raqiq agak kental. Yakhruj inda mula'abah, itu biasa keluar yaitu ketika bermula'abah. Wa dzakaral jima' wa iradatihi, atau seorang yang mau hubungan suami istri. Ini kemudian Ali itu malu kalau bertanya kalau Nabi, karena apa? Inna ma amarahu bisu'al walam yas'al musyafahah liqauni Fatimah radhiyallahu taala anha tahtahu. Karena Fatimah itu kan istrinya Ali, Fatimah itu putrinya Rasulullah. Jadi sama mertua itu pekewuh gitu. Makanya menyuruh Miqdad. Kuntu rajulan madza'an fa'amartu Miqdad ayas alan Nabi SAW, untuk bertanya kepada Nabi. Fasa'alahu, kemudian dia bertanya, faqala fihil wudu. Maka Rasulullah menjawab, ya harus wudu. Ya, mungkin pernah saya sampaikan juga ya, bedanya antara madhi dan mani. Kalau madhi itu batal wudhunya, menyebabkan wudhu. Kalau mani itu harus mandi junub. Nah itu bedakan gitu. Beda yang kedua, sepakat madhi itu najis, tapi kalau mani itu khilaf. Mazhab Hanifah menganggap najis, tapi mazhabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i tidak menganggap najis. Itu kalau mani. Ya. Kemudian keluarnya kalau madhi itu muqaddimah jima, awal daripada orang yang mau hubungan suami istri biasanya. Tapi kalau mani itu di akhir, menyebabkan futur. Tapi kalau madhi tidak. Keluarnya tanpa terasa kalau madhi, tapi kalau mani dorongan keluarnya itu kuat sekali. Ya, disertai kenikmatan kalau mani. Tapi kalau madhi tidak. Nah itu diantara yang membedakan.
Yang penting di sini adalah keluarnya madhi itu membatalkan wudhu. Lah kalau keluarnya mani yo tambah. Sampai disuruh mandi junub itu loh. Kalau mani itu tambah malah sampai suruh junub, mandi besar. Ya. Baik. Di antara pembatal yang lain, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh Al-Imam Bukhari. Maka nilai hadis inilah dhaif, tidak bisa untuk dibuat hujjah. Qabbala An-Nabi SAW, Nabi itu menciumi sebagian istrinya, kemudian keluar sholat dan tidak berwudu. Maka dari sini berarti mencium istri itu tidaklah membatalkan wudu gitu. Tapi ini hadisnya adalah dhaif, lemah. Maka di sini sebenarnya pembahasannya tentang menyentuh wanita. Lah menyentuh wanita itu kalau Al-Imam Syafi'i itu batal wudunya dengan ayat aw lamastumun nisa, atau menyentuh wanita, ayat itu yang dibuat dasar. Kemudian kalau Al-Imam Abu Hanifah tidak membatalkan wudu. Dasarnya Al-Imam Abu Hanifah hadis ini, tapi hadis ini didhaifkan oleh Imam Bukhari, mendhaifkan hadis ini. Ya. Kalau seandainya hadis ini sahih, maka merupakan hujjah yang kuat bahwasanya menyentuh wanita itu tidaklah membatalkan wudu. Nah, sehingga oleh Al-Imam Syaukani itu dibuat jalan tengah. Ya. Kalau sekedar menyentuh tanpa disengaja, tanpa ada keinginan, tanpa ada syahwat, maka tidak membatalkan. Tapi kalau dengan syahwat atau berdasarkan qiraah yang panjang lamnya, au lamastumun nisa, karena ada dua qiraah, lamastumun nisa, ada lamastumun nisa. Jadi saling menyentuh, artinya sentuh-sentuhan. Nah kalau sentuh-sentuhan dengan ada unsur syahwat, maka itu membatalkan wudhunya. Wallahu ta'ala. Nah ini diantara pembatal wudhu ya. Meskipun dalam hal ini terjadi khilaf, tapi kalau berpegang teguh pada pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, misalnya dalam tawaf, orang nggak bisa tawaf. Kalau tawaf itu kan mesti sentuhan sama wanita, karena berjubel kan, laki perempuan. Padahal kalau menyentuh wanita itu batal, maka dia harus wudhu. Tawaf dapat 3 sentuhan, wudhu, jauh tempat wudhunya. Ulangi dari depan, tawaf lagi, dapat 4 putaran, batal lagi, ulangi lagi, ya nggak selesai. Maka wallahu alam, mungkin pendapat Al-Imam Syaukani itulah yang nengah-nengahi. Artinya beda antara sentuhan yang bersyahwat dengan yang tidak bersyahwat. Antara menyentuh dengan sentuh-sentuhan itu adalah beda. Nyinggol dan singgul-singgulan itu adalah beda gitu. Wallahu alam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an. Kalau mendapati dalam perutnya itu sesuatu, fa ashkala alaih, sehingga terjadi kejanggalan. Akhraja minhu syai'am la, keluar sesuatu atau tidak. Kadang orang kan itu, wah perut saya kok kayak kentut, kayak tidak gitu loh. Nah, jadi ragu-ragu. Fala yakhrujanna minal masjid, maka jangan keluar dari masjid hatta yasma'a sautan, sehingga kamu mendengarkan suara kentut. Au yajida rihan, atau mendapati angin. Bau, sudah bau benar. Nah, itu barulah batal wudhunya. Ya. Tapi selagi hanya ragu-ragu, itu syaitan. Syaitan yang membisik-bisik orang yang sholat, ya, sehingga terjadi keraguan-raguan, kentut tidak. Maka dalam kaidah fiqh disebutkan apa? Al yakinu la yuzalu bisyak. Al yakin, perkara yang yakin itu tidak dikalahkan dengan keraguan-raguan. Ya. Maka keluar kentut dan tidak itu kan ragu-ragu. Sedangkan yang yakin kamu dalam keadaan toharoh, suci, itu yakin. Nah, hal yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan perkara yang ragu-ragu. Yaitu antara keluar dan tidaknya kan ragu-ragu. Sehingga kecuali kalau kamu mendapati baunya, ya ini pasti bau kentut ini tuh. Atau kamu mendengar suaranya, nah itu barulah yakin. Tapi kalau hanya keraguan-raguan, maka keraguan-raguan itu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Misalnya di bulan Ramadan. Ya besok itu Syawal atau tidak? Tanggal 29. 29 bulan Ramadan. Jelas nih Ramadan, yakin kan? Ini masih Ramadan. Lah besok itu muncul hilal atau tidak, itulah perkara yang ragu-ragu. Karena bisa jadi Ramadannya 30, bisa jadi 29. Nah, maka kalau memang belum benar-benar munculnya bulan Ramadan, ya berarti masih perkara yang ragu-ragu. Ya, maka sehingga apa? Kalau kamu terjadi ragu-ragu seperti dalam hadis-hadis itu kan, fa'akmilu iddata Sya'ban, kalau di bulan Sya'ban. Suruh menyempurnakan Sya'bannya. Jadi al-yakin la yuzalu bisyak. Perkara yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu-ragu. Lupa sholat tadi 2 rakaat atau 3 rakaat. Kalau gitu yang yakin yang mana? Yang 2 rakaat kan? 2 rakaat yakin, yang ragu-ragu itu 3 rakaat atau 2 rakaat. Yang 3 adalah yang ragu-ragu. Maka al-bina'u alal yakin. Sesuatu itu tidak dibangun di atas keyakinan. Berarti ya 2 gitu. Ragu-ragu wudhu atau belum? Kira-kira gitu. Jadi seseorang itu ragu-ragu, yang diragukan itu ini tadi sudah wudhu atau belum ya? Kira-kira apa yang yakin? Yang yakin adalah ya belum wudhu. Nah, kamu wudhunya kan sebelumnya kan belum wudhu, kemudian terus lupa, saya tadi wudhu atau belum? Berarti yang yakin adalah belum wudhu, karena yang diragu-ragukan wudhu atau belum. Tapi kalau saya ini dalam keadaan wudhu, sekarang batal atau tidak? Itu yang yakin yang mana? Yang meragukan kan batal atau tidak, itu yang ragu-ragu kan. Tapi aslinya saya berada dalam keadaan wudhu. Tapi kemudian jadi terjadi keraguan, batal atau belum wudhu saya, lupa. Saya sudah kentut atau belum ya tadi? Nah itu ragu-ragu, maka itu keraguan-raguan itu tidak bisa menghilangkan perkara yang yakin gitu. Yang yakin saya sudah wudhu, tapi ragu-ragu. Nah sekarang misalnya orang nikah resmi, kemudian ragu-ragu, loh istri saya tak cerai belum ya? Cerai istrinya kok ragu-ragu, lupa misalnya. Yo saya itu dalam keadaan lupa, apakah istri saya dulu tuh pernah tak cerai atau belum? Itu kira-kira apa? Ya belum,
Karena kamu ragu-ragu, maka menceraikan istri kok ragu-ragu. Maka hal yang ragu-ragu itu tidak bisa menghilangkan yang yakin. Yang yakin saya dengan dia adalah suami istri. Tapi terjadi keraguan-raguan. Barangkali saya sudah mencerai atau belum. Pernah cerai atau belum. Itu jadi ragu-ragu. Maka kaidah itu digunakan al-bina'u 'alal yakin atau al-yakinu la yuzalu bisyak gitu. Wallahu taala. Tapi seperti ini, ragu-ragu kentut atau tidak, nah, ini ragu-ragu, maka jangan keluar dari masjid sebelum kamu mendapati baunya kentut atau suaranya kentut, itu barulah batal wudumu. Tapi dari sini menunjukkan bahwasannya keluarnya angin itu menunjukkan membatalkan wudu, di antara pembatal wudu itu kaitannya dengan bab. Wa an Talq ibnu Ali radhiyallahu taala anhu qala rajulun, berkata seseorang, masastu dzakari, aku menyentuh kemaluanku. Au qala, atau dia mengatakan ar-rajulu yamussu dzakarahu fis shalah, seorang laki-laki menyentuh kemaluannya dalam sholat, a'alaihil wudu, apakah harus berwudu? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, la, innama huwa bid'atun minka, kemaluan itu tidak lain dan tidak bukan adalah bid'ah minka, potongan daripada anggota badanmu. Akhrajahu al-khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban wa qala Ali Ibnu Madani wa huwa ahsan min hadisi Bisrah. Jadi hadis ini bertentangan dengan hadis yang bawahnya. Hadisnya Bisrah. Saya bacakan sekalian karena ini masalah penting ya. Wa an Bisrah bintu Safwan radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu. Akhrajahul khamsah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa asahhu syai' fi hadzal bab. Jadi yang bawah ini lebih sahih kata Imam Bukhari daripada dalam bab ini. Sehingga yang menjadi masalah apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak. Nah itu. Maka terjadi khilaf seperti yang menyentuh wanita tadi. Sama. Menurut Al-Imam Abu Hanifah tidak membatalkan wudu. Menurut yang lain membatalkan wudu. Seperti di sini pendapatnya Al-Imam Bukhari misalnya. Maka wallahu alam, karena yang hadis yang bawah ini lebih rajih, maka menyentuh kemaluan itu termasuk membatalkan wudu. Al-Imam Syaukani sama keadaannya seperti yang di atas, menyentuh wanita. Karena menyentuh kemaluan itu bisa dua hal. Menyentuh dengan tidak disengaja atau tidak dengan syahwat. Tapi ada orang yang menyentuh kemaluan itu dengan syahwat. Memang dibuat main-main gitu loh. Nah, jadinya apa? Menimbulkan syahwat. Lah itulah yang menyebabkan apa? Membatalkan wudunya. Itu Al-Imam Syaukani. Ya, jadi jalan tengah. Ada kesertaan syahwat dan tidaknya itu. Nah, ini masalah ini sebenarnya agak sedikit ya kalau dibahas, tapi bagaimanapun ini kan masalah penting ya dalam hal ibadah kita. Nah sekarang kalau misalnya junub, mandi junub, ya. Sebelum junub itu kan apa? Disunahkan membersihkan kemaluan, kemudian berwudu, baru menyiram seluruh anggota badannya, yang kanan dulu, kemudian yang kiri, dan terakhir nanti geser dari tempat berdirinya, kaki baru dibasuh. Jadi berwudu membasuh itu, tapi kakinya diakhirkan. Nah, sekarang kalau misalnya ketika dia mandi pertama, kemudian gosok-gosok, kemudian menyentuh kemaluannya,
Padahal tadi sudah wudhu, tapi kemudian menyentuh kemaluan. Apakah dia harus wudhu lagi atau tidak? Wallahualam. Kalau saya pribadi, kalau memang junub saya gitu. Wudhu lagi kalau sampai menyentuh kemaluan lagi. Atau misalnya pas mandi biur-biur kemudian keluar kencing lagi. Kan berarti wudhunya batal atau keluar kencingnya. Kalau saya pribadi, wallahualam. Jadi kalau sudah dalam keadaan junub, junub itu disunahkan wudhu dulu baru mandi seluruh tubuhnya. Tapi dan nanti nggak usah mandi lagi, nggak usah wudhu lagi gitu. Tapi kalau dalam keadaan mandi tadi kemudian batal wudhunya, entah itu kentut, entah itu keluar kencing, entah itu menyentuh kemaluannya, ya wallahualam itu ya mestinya wudhu lagi gitu. Setelah mandi itu. Allah. Tapi di dalam syarah disebutkan wal hadis sharih fi intiqadil wudu min masjid dzakar wa huwa rajih. Di dalam syarahnya juga demikian, karena hadis yang kedua itulah lebih kuat, lebih sahih. Jadi masalah menyentuh kemaluan itu termasuk hal yang membatalkan wudhu. Meskipun di sini juga terjadi khilaf antara para imam-imam itu. Ya. Jadi kalau dalam masalah terjadi khilaf antara imam satu dengan imam yang lain, maka memilih mana dalil yang lebih kuat. Jadi kita nggak boleh fanatik dalam satu madhab. Kalau fanatik dalam madhab, entah itu kuat dalilnya atau tidak ya diikuti. Tapi kalau kita mengetahui mana yang lebih kuat ya dalilnya, maka ikutilah. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya. La tuqalliduni, jangan kamu taklid padaku, wala syafi'iyan wala malikan, walakin akhadhu ad-dina min haitsu akhadhu haula. Jangan kamu ngikuti saya, kata Imam Ahmad. Demikian juga jangan ngikuti Syafi'i, jangan ngikuti Malik, akan tetapi ikutilah mereka-mereka itu dari mana mengambil dalil. Ambillah dalil dari mana mereka-mereka itu mengambil dalil gitu. Nah, itu mestinya bagi yang mampu menganalisis, mampu mengambil dalil, tahu dalil ya. Tapi kadang kita jangankan mengetahui dalil, ya udah terpaksa akhirnya taklid tadi, ngikuti aja lah gitu. Ya, tapi itu tadi mengikuti pun kita dituntut mana yang lebih, tanya kan bisa, mana yang lebih kuat dalilnya, ini batal atau tidak ya itu. Pada orang-orang yang mestinya terpercaya, jangan hanya kepada orang yang memang dalam agamanya itu ikut-ikutan terus ya. Wallahu a'lam. Termasuk dalam kajian kayak gini kan sebenarnya pintu untuk bertanya, pintu jangan sampai dalam agama kita itu hanya taklid, ngikut aja. Nah, mestinya ada argumen-argumen mana yang lebih kuat gitu. Wallah. Ya. Boleh seseorang menisbahkan saya bermadzhab Syafi'i enggak apa-apa, saya bermadzhab Hanafi enggak apa-apa. Tapi tidak kemudian ketika dalam mazhabnya Syafi'i lemah, ya pokoknya harus diikuti ya gitu. Itu berat kadang. Yang namanya imam kadang juga salah ya. Kullu wahid yukhti. Semua siapapun orangnya yang namanya manusia itu qad yukhti, bisa jadi salah. Kata Imam Malik itu, kullu wahid yukhti wa yurma, dan bisa juga dibuang pendapatnya, illa sahiba hadzal qabri, kata gitu. Kecuali penghuni kubur ini tuh. Ini enggak pernah salah. Siapa? Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah nggak pernah salah, karena Rasulullah kalau salah ditegur oleh Allah gitu. Maka kullu wahid yukhti wa yurma ra'yuh illa sahiba hadzal qabri.
Semua orang itu bisa benar, bisa salah, bisa dibuang pendapatnya, nggak dipakai kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang berdalil dengan dalil dari Rasulullah SAW, ya insya Allah kan benar. Wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalsun aw madhiyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam. Man asaba qai' itu apa? Liak kayak ludah tapi yang kental ya kayak. Ar-ru'af atau mimisen, keluar darah dikit. Au madhi atau kena madhi. Maka falyansarif falyatawadda, hendaklah meninggalkan salatnya dan berwudu. Tsumma liyubni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam, kemudian membangun salatnya lagi tapi dengan syarat tidak berbicara. Ar-ru'af itu mimisen. Ad-dam yakhrus minal an. Qals bi fathil fasukun ta'am aw syarab yakhrus minal batni ilal fam. Kena untahan. Qalsun. Aw madhiyun. Tadi sudah madhi. Aw falyansarif, maka adalah insiraf, yaitu batal wudunya, kemudian berwudu dan membangun sholatnya. Ya. Liyubna alam lil amr wa makna albina ala sholat ayyuh sab maka qad shalla qabla inqidha'il wudu min raka'ah aw raka'atain aw akthar. Wa yusalli ba'dal wudu maka baqiyan min sholatihi wa la yu'id maka qad shalla. Jadi maksudnya fal yubni ini tadi tidak batal sholatnya, suruh meneruskan. Kalau tadi sudah dapat rakaat ya tinggal nambah 2 rakaat. Kalau sudah dapat 3 rakaat, kok kemudian kena pakaiannya kena, ada sampingnya muntah, kena untahan, maka batal wudunya, berwudu tapi tidak batal sholatnya. Atau kena tahu-tahu hidungnya meler, kena mimisen. Nah ini supaya dibersihkan wudu. Ketika dia tidak berbicara, maka tadi sudah sholat 3 rakaat, ya tinggal nambah 1 rakaat lagi. Batal wudunya, tidak batal sholatnya. Sama dengan qahqahah. Qahqahah itu yang tertawa terbahak-bahak dalam sholat. Mungkin melihat ada seorang terjatuh di depannya atau kejadian yang lucu ya, sehingga dalam sholatnya itu guyu, ketawa sendiri. Nah itu hendaklah berwudu dan membangun sholatnya kembali. Batal wudunya tapi tidak batal sholatnya. Man qahqaha fil sholat falyansarif wal yatawadda wal yubna alaih. Membangun sholatnya. Termasuk berarti tertawa dalam sholat itu termasuk hal yang membatalkan wudu, akhirnya gitu. Yeah. Baik. Mungkin satu hadis lagi agak panjang. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu,
anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atawadda min luhumil ghanam. Nabi ditanya, apakah kita harus wudu karena dengan sebab makan daging kambing? Qala in syi'ta. Kalau kamu mau wudu, qala atawadda min qala in syi'ta. Jadi kalau kamu wudu-wudulah setelah makan daging kambing. Tapi kalau kamu nggak mau wudu, ya nggak apa-apa, nggak usah wudu. Artinya nggak batalkan wudu makan daging kambing. Kalau tanya lagi, atawadda min luhumil ibil. Ya. Apakah kita harus wudu dengan sebab makan daging unta? Qala na'am. Dijawab oleh Nabi apa? Na'am. Dalam lafal lain, na'am. Tawadda'u min luhumil ibil. Ya, berwudulah karena sebab makan daging unta. Lah ini juga hadis ini keluar daripada kias ya. Menurut kias daging yang dimakan yang halal dimakan, entah itu unta, kambing, sapi, ayam, orang makan daging yang halal dimakan dagingnya ini tidak membatalkan wudu. Akan tetapi karena ada hadis ini, Nabi ditanya tentang makan daging kambing, kalau mau berwudu wudulah, kalau tidak ya tidak. Tapi ketika ditanya daging unta, jazm, iya, berwudulah dengan sebab makan daging unta. Kalau di tempat kita masalah ini nggak bisa, jarang ditemu ya. Unta satu di Gembira Luka, nggak ada daging unta kan. Tapi kalau di Mekah, di Medina itu kan harian makannya ya kalau nggak daging unta, daging kambing, daging ayam yang kebanyakan. Kalau sana sapi agak jarang juga ya. Tapi ada. Maka ini khilaful qiyas. Ini keluar daripada qiyas yang biasa. Sehingga Imam Syafi'i dalam fikihnya tidak membatalkan. Kemudian ditakwilkan anatawaddau, di situ anakhtasilu. Cukup, yaitu mencuci tangannya. Bukan wudhu tapi mencuci tangannya gitu. Maka iya wudhulah, cucilah tanganmu karena makan daging unta. Tapi dibantah lagi, kalau gitu dengan lafalnya ghusl, bukan wudhu. Kenapa dia tanya pakai lafal wudhu? Kalau lafal wudhu itu kan lafal syar'i, digunakan ya bentuk wudhu itu ada dari segi bahasa kan mencuci tangan, mencuci muka, ya wudhu yang dalam sholat. Kalau dia menggunakan lafal syar'i, maka nggak bisa kamu kemudian takwilkan ke membasuh, cukup membasuh, membersihkannya itu. Memang dalam sholat itu segi bahasa doa, tapi ketika digunakan lafal sholat ya berarti sholat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu lafal sholat. Wudhu juga gitu, diawali dengan bismillah, kemudian basuh kedua tangan sampai membasuh kakinya, itu wudhu. Sehingga ada orang yang mengatakan juga sholat jenazah itu tanpa wudhu nggak apa-apa. Wong itu hanya doa. As-sholah kan doa. Tapi ketika kemudian jadi konteks lafal sholat itu adalah perbuatan ibadah yang tertentu, ya tetap sholat, harus berwudhu. Karena orang HDI itu kalau bukan kelompoknya, kalau menyolatkan mayit itu boleh, nggak usah wudhu. Jadi boleh sholat jenazah tanpa wudhu kalau bukan CS-nya. Itu di dalam LDI gitu. Jadi hanya budi luhur, apa itu istilahnya? Ada istilah mereka itu. Wallahu ta'ala alam ya. Baik. Tapi barangkali sampai di sini dulu. Sebenarnya ada beberapa hadis yang pembatal wudhu, tapi mungkin kita teruskan pada ini sampai daging unta ya.